Halo semuanya, kembali lagi di Anak Gembala Channel yang akan merangkum alur cerita film dan juga film serial. Di video kali ini kita masih merangkum alur cerita film serial Mahabharata, yang mana sekarang kita sudah sampai di episode 120. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Anak Gembala. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene kita masih dihadapkan pada Raja Drestarasta yang memohon pada Bisma yang Agung untuk tetap berada di sisinya. Dan Bisma yang mendengar permintaan raja tak kuasa menolak demi cucunya supaya mendapatkan keadilan. Untuk itu Bisma yang Agung kembali mengambil sumpah di mana Bisma akan tetap menjadi pelayan raja dan Hastinapura selama takhta kerajaan Hastinapura masih dipegang oleh Raja Drestarasta. Mendengar Bisma yang Agung mengabulkan permohonannya, sesungging senyuman keegoisan menghiasi wajah sang raja tanpa dosa. Bahwa selama kau masih menjadi raja dari Hastinapura, aku akan melayanimu dan juga Hastinapura sebagai pelayan dan menerima setiap kata yang berasal dari perintahmu. Karena telah memenuhi keinginan Raja Drestarasta, Bisma yang Agung pun menagih janji raja untuk segera menobatkan Yudhistira sebagai raja untuk wilayah yang akan menjadi bagiannya nanti. Meski berat, Raja Drestarasta pun menyanggupinya dan memastikan kalau Yudhistira akan segera dinobatkan sebagai raja. Isu-isu akan dibagi duanya wilayah kerajaan Hastinapura pun dengan cepat sampai di telinga rakyat Hastinapura. Namun mengingat nantinya kerajaan akan berada di bawah kuasa putra sang raja, yakni Duryudana, banyak rakyat yang ingin untuk ikut dengan para Pandawa ke kota baru yang akan menjadi bagian dari putra Pandu. Seperti janji sang raja, acara penobatan untuk Yudhistira pun segera dilakukan. Namun di sisi lain ruangan sidang istana, Duryudana terlihat sangat kesal karena Bisma yang Agung telah mengacaukan semua rencananya dan kini harus menyaksikan Yudhistira dinobatkan menjadi raja, yang mana itu adalah impiannya selama ini. Orang tua itu telah menjadikan Yudhistira sebagai raja dan menghancurkan impianku satu-satunya. Sebelum penobatan dimulai, dengan arahan Perdana Menteri Widura, Yudhistira pun diminta menyampaikan apa yang telah mereka sepakati dengan istri dan saudara-saudaranya. Yudhistira putra Pandu, kau boleh sampaikan ungkapanmu pada yang mulia raja sekarang. Mendengar itu Duryudana kembali dikuasai kemarahan dan tetap tidak rela kerajaannya dibagi dengan para putra Pandu. Akan tetapi Sangkuni tetap berusaha menenangkannya dengan memberi gambaran rencana yang telah dia rencanakan. Kalau sampai mereka diberikan daerah subur di dekat sungai Gangga, maka akan kulanggar perjanjian damainya. Tanpa membuang-buang waktu, Yudhistira pun menyampaikan kalau dia telah menerima sebagian dari daerah Kuru, sehingga Yudhistira pun meminta izin raja untuk dinobatkan menjadi raja. Sebagai kesepakatan damai, izinkan aku dinobatkan jadi raja yang mulia. Raja Drestarasta pun memberi izin pada Yudhistira dan menyampaikan kalau Yudhistira boleh memilih daerah manapun yang ada di seluruh wilayah kerajaan Kuru yang dia mau, dengan syarat daerah itu selain dari kota Hastinapura dan tidak boleh melebihi dari separuh kerajaan Kuru. Tanpa membuang-buang waktu, Yudhistira pun menyampaikan kalau dia tidak bisa menerima sebagian dari daerah Kuru yang telah makmur selama pemerintahan Raja Drestarasta. Sehingga Yudhistira pun meminta izin raja untuk dinobatkan menjadi raja untuk daerah yang sudah dia pilih. Semua orang tampak menanti-nanti jawaban dari Yudhistira. Kemudian Yudhistira pun dengan jelas meminta untuk dijadikan raja dari daerah Kandawaprastha dan memulai sendiri untuk membangun kota baru di sana. Bahwa dengan izin darimu, kami akan pergi ke daerah Kandawaprastha dan membangun sebuah kota baru di sana. Mendengar penuturan Yudhistira, semua orang pun tampak terkejut. Begitu juga dengan Bisma yang Agung. Namun di sisi lain, senyum kemenangan Duryudana dan Sangkuni terlihat mengembang bahagia. Meragukan pilihan cucunya, Bisma yang Agung pun menasihati Yudhistira dan mengatakan kalau mustahil daerah itu bisa ditempati, karena di sana juga daerah kekuasaan dari Raja Ular Licik Taksaka. Kau tidak bisa melakukannya, Yudhistira.
Hutan di dekat daerah itu adalah rumah bagi sebuah suku kecil pemuja ular. Pemimpin mereka adalah ular licik yang bernama Taksaka. Namun dengan tenang, Yudhistira menjawab kakeknya kalau dia mengetahui dengan baik daerah itu dan memohon doa restu kepada kakeknya agar mereka berhasil membangun kota yang mereka inginkan di sana. Aku tahu, kakek. Dewa Indra pernah mengutuk kerajaan itu, yang membuat air di sana pun mengering, bahkan hujan pun tidak mau turun di sana. Tapi kami sudah bersumpah, kakek, bahwa kami akan menempati daerah itu. Kalau kami mendapatkan doamu untuk itu, kami pasti akan berhasil. Melihat Yudhistira yang teguh akan pendiriannya, Bisma yang agung pun menghadap raja dan menyampaikan kalau dia sudah memilih beberapa daerah lain yang akan ditempati oleh para putra Pandu. Namun sang raja menolak karena secara tidak langsung pilihan yang dibuat Yudhistira tentu jauh sangat menguntungkan Hastinapura. Mendengar keputusan raja, Bisma pun tidak bisa membantahnya. Itu tidak mungkin, Paman. Yudhistira pasti sudah memikirkan sebelum menyebutkan keinginan. Dan memenuhi keinginannya adalah merupakan tanggung jawabku, Paman. Tanpa membuang-buang waktu, Raja Drestarasta pun dengan lantang menegaskan bahwa Yudhistira sekarang adalah raja yang merdeka dari Kandawa Prasta. Yudhistira pun merasa lega dan begitu juga dengan istri dan adik-adiknya. Aku nyatakan kau sebagai raja yang merdeka dari Kandawa Prasta. Raja Drestarasta pun menghadiahi Pandawa dengan 2 juta koin emas dan juga 2 juta ekor sapi untuk membangun kota mereka, dan mengizinkan siapa saja dari Hastinapura untuk mengikuti Pandawa di mana itu adalah atas keinginannya sendiri. Setelah itu raja pun mengingatkan jika Yudhistira belum diakui oleh lebih dari 100 raja dari seluruh daerah Arya, maka Yudhistira belum bisa dianggap sebagai raja yang mandiri dan tetap di bawah naungan kerajaan Hastinapura. Sampai lebih dari 100 raja yang mengakuimu sebagai penguasa yang lebih kuat daripada mereka, kau tidak akan dinyatakan sebagai raja yang sudah mandiri. Dan kerajaanmu tidak akan punya bendera sendiri. Sumpah apapun yang dilakukan di sana hanya akan dilakukan demi nama tahta Hastinapura saja. Dan semua dokumen yang resmi juga hanya atas nama Hastinapura saja. Setelah semua jelas, prosesi penobatan Yudhistira pun dilakukan oleh guru besar kerajaan Guru Kripa. Dan setelah semua selesai, Raja Drestarasta pun memasangkan mahkota pada Yudhistira. Dan seluruh orang pun menggemakan dan mengagungkan nama Yudhistira di ruang istana. Setelah Yudhistira mendapatkan mahkotanya, Raja Drestarasta pun mengucapkan selamat dan kembali mengingatkan kalau Yudhistira tidak akan pernah menyerang dan merampas kekayaan Hastinapura demi untuk memperkaya kerajaannya. Kerajaanmu sekarang merdeka dari Hastinapura, dan aku punya keyakinan kau tidak akan pernah menyerang Hastinapura. Dengan penuh kebijaksanaan, Yudhistira pun mengatakan kalau dia tidak akan pernah menyerang tempat tinggal paman, bibi, dan juga saudaranya. Akan tetapi dengan cepat Raja Drestarasta memotong kalau Hastinapura juga tempat tinggal Kunti, ibu dari Pandawa. Aku berjanji padamu, Paman. Aku akan selalu mengingat itu, bahwa pamanku Destraras, bibi Gandhari, Paman Widura, dan saudara Duryudana yang tinggal di kerajaan ini. Ini juga tempat tinggal dari ibumu sendiri, nak. Mendengar penuturan raja, Yudhistira terkejut dan tidak mengerti akan maksud dari perkataan raja. Dan raja pun menjelaskan kalau Kunti adalah menantu dari kerajaan Kuru. Dan setelah adiknya Pandu meninggal, dialah yang berhak melindungi dan menjaga Kunti. Apa maksudmu? Kunti adalah menantu dari kerajaan Kuru. Setelah meninggalnya adikku Pandu, maka sudah menjadi tanggung jawabku menjaga keselamatannya. Kunti tetap tinggal di sini. Mendengar itu, Yudhistira dan saudara-saudaranya yang lain tampak terkejut. Begitu juga dengan Bisma yang agung. Namun di sisi lain, Duryudana pun mengerti rencana lain yang dipersiapkan pamannya Sangkuni. Mendengar keputusan raja, membuat semua Pandawa sedih dan kecewa. Juga tidak percaya mereka akan dipisahkan dengan sang ibu. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan bagaimana pula reaksi Pandawa saat mereka mengetahui bahwa Bisma yang agung juga tidak bisa ikut dengan mereka? Penasaran? Ikuti terus channelnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.